Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jadi barang itu, tumbuhan itu, hewan itu ya, dinilai halal apa haram itu dari cara mendapatkannya. Walaupun secara zatiah seekor sapi, seekor kambing itu halal, ya, dagingnya halal. Namun kalau kambing itu, sapi itu didapatkan dengan cara mencuri, maka jadilah dia haram. Ya. Maka ini perlu kita perhatikan juga. Rizki itu ya halal, ya, Allah telah halalkan untuk kita. Namun kalau rizki itu didapat dengan jalan yang batil, ya, dengan korupsi misalnya, ya, dengan menipu orang, ya, maka menjadi haram. Ya. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan, zatnya atau cara mendapatkannya. Dua hal ini penting untuk kita perhatikan. Itu terkait dengan masalah halal. Kemudian yang kedua, thayyiban. Apa indikator dari thayyiban itu? Indikator dari thayyiban itu yang pertama, sesuatu makanan ya, itu bisa dikatakan thayyib apabila satu, dia mengandung nutrisi atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Jadi suatu makanan baik itu hewani ataupun nabati, ya, tatkala sudah mengandung zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh, ya, maka itu namanya thayyib, ya, baik. Nah, itu yang pertama. Kemudian indikator yang kedua disebut thayyib apabila makanan baik itu nabati ataupun hewani tidak menjadikan madharat, ya, bagi orang yang mengkonsumsinya, maka itu disebut thayyib. Sehingga jadi tolok ukurnya cuma satu, thayyib atau enggak thayyib ketika dari sisi yang kedua ini mengandung madharat apa tidak, ya. Nah, misalnya contohnya ada suatu buah, ya, atau suatu pohon atau suatu daun. Ketika daun itu ya, dimakan oleh seseorang, alhasil menyebabkan orang itu keracunan, maka tidak thayyib. Apa demikian juga dengan hewan-hewan, ya, daging suatu binatang, ya, ketika dikonsumsi menyebabkan madharat, menyebabkan sakit bagi seorang atau orang tertentu, maka tidak thayyib. Nah, jadi Allah telah mengingatkan pada kita, ya, dalam mengkonsumsi makanan-makanan dari bumi ini, apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus memperhatikan dua sisi, halal atau thayyib. Dua hal ini sama-sama harus kita perhatikan. Nah, kehalalan itu sangat kita perlukan, ya. Meskipun itu thayyib, namun kalau dia tidak halal, maka jauhi, ya. Maka harus halal dan thayyib, halalan thayyiban, halal lagi thayyib. Maka di sini menggunakan man'ut ini, halalan thayyiban ini, halal lagi thayyib. Jadi bukan hanya halal saja, tapi halal dan thayyib, thayyib dan halal. Jadi dua hal yang harus menjadi satu, ya. Meskipun itu halal, ya, ya halal, namun kalau ternyata mengandung madharat, ya, maka jadi tidak thayyib, ya. Meskipun itu thayyib, baik sebenarnya kalau diteliti kandungan kandungan gizinya dan sebagainya, namun kalau di situ ditulis oleh Allah sebagai sesuatu yang diharamkan, ya, makanya nggak boleh kita mengkonsumsinya. Jadi harus halal dan thayyib. Nah, ini dua hal yang harus kita perhatikan sebagai sesuatu yang sifat mensifati, ya. Itu saudara-saudara kalian yang budiman dimanapun berada, kalau kita, ya, jadi halal itu, ya, ada hubungannya dengan sesuatu yang memiliki nilai-nilai rohaniah, ada hubungannya dengan keberkahan, ya. Maka semakin banyak kita mengkonsumsi makanan yang halal lagi thayyib, ya, maka kemudian
makanan yang kemudian menjadi energi yang menyusun darah kita, menyusun tubuh kita, menyusun saraf-saraf kita, yang kemudian tubuh kita, organ-organ kita, saraf-saraf kita itu bekerja, ya akhirnya menjadi baik. Maka orang yang insya Allah ya selalu memperhatikan masalah makanan ini dalam hal halal dan thayyib, maka insya Allah akan diikuti oleh perilakunya yang baik pula. Ya. Sangat mempengaruhi itu. Ya. Karena apa? Mengapa saya katakan sangat mempengaruhi? Karena kerja pikir kita, kerja hati kita itu dipengaruhi oleh energi dari makanan ini. Maka kalau energi yang masuk ke dalam tubuh kita itu sumbernya dari halal dan thayyib, maka insya Allah pikiran yang muncul itu juga akan pikiran yang sifatnya positif, yang kemudian akan membawa kita menjadi suatu hal yang baik. Maka kalau kita ingin kebaikan bagi diri kita dan bagi keluarga kita, maka marilah kita cari ya, nafkah atau rizki dari Allah ini dari sumber yang halal dan thayyib. Kita jauhi yang tidak halal, lagi tidak thayyib, apalagi yang haram, mari kita jauh. Kemudian yang terakhir yang perlu kami sampaikan pada ayat yang berikutnya yang disebutkan wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bisuk wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Syaitan itu akan memerintahkan kepada asuk. Asuk itu buruk. Nah, misalnya membisikkan kepada kita ya untuk mencari ya, rizki yang haram ya dengan kata-kata mungkin ya di zaman sekarang ini ya, susah cari yang halal, yang haram saja susah bagi yang halal. Nah, istilah-istilah itu mungkin dia bisa adalah bisikan syaitan. Maka kita balik ya, yang halal saja masih banyak, buat apa cari yang haram? Nah, itu yang harus menjadi patokan kita, pikiran kita. Jangan sampai diperintahkan, dibisikkan syaitan ke dalam hati kita untuk melakukan asuk, suatu keburukan dalam hal mencari nafkah, mencari rizki. Ya. Kemudian fahsya, perbuatan maksiat, keji. Ya. Mata kita berbuat keji, tubuh kita berbuat keji, ya. Berperilaku maksiat dan lain sebagainya, atau mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Nah, inilah yang harus menjadi penting bagi kita. Ya. Ini adalah zaman di mana kita harus fit, ya, energi kita, tubuh kita. Ya, maka kita harus perhatian dalam hal makan ini supaya kita sehat, ya, supaya kita fit, supaya kita imunitas kita kuat, ya, terhindar dari serangan virus apapun. Maka makanan harus kita perhatikan. Halalnya, thayyibnya, ya, itu harus kita perhatikan. Thayyib itu ada hubungannya dengan nutrisi atau gizi, ya, maka perlu kita perhatikan makanan-makanan yang bergizi, ya, kemudian dari alam, ya, herbal, misalnya jahe-jahean dan lain sebagainya, ya, jintan hitam, madu dan lain sebagainya, yang itu sudah disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah, itu perlu untuk kita perhatikan saat ini. Ya, banyak ya kita katakanlah secara rutin ya, mengkonsumsi jintan hitam, kita juga mengkonsumsi jahe untuk minuman kita, kemudian kita juga mengkonsumsi makanan ya dari alam ya, ya misalnya banyak kita pakai lalapan ya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dalam rangka supaya kita itu mendapatkan sesuatu yang thayyib itu tadi ya, yang penting sekali untuk kita perhatikan di masa pandemi COVID-19 ini supaya kita sehat semuanya ya. Maka kita harus perhatikan ya, bagaimana kita makan ya, halal thayyib ini harus kita perhatikan dengan seksama. Insya Allah dengan memperhatikan firman Allah ini, mengamalkan firman Allah ini dengan makan makanan yang halal, thayyib, sehat, bergizi, ya, mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh, meningkatkan imunitas, insya Allah kita akan menjadi sehat, menjadi fit dan terhindar dari serangan virus apapun. Dan yang paling penting, sehatkan pikiran kita, ya, berpositive thinking, ya. Jangan banyak berduka cita, ya, bergembiralah, berbahagialah. Maka marilah kita cari kebahagiaan itu. Kebahagiaan ada di mana-mana. Kebahagiaan ada di mana-mana. Mari kita cari kebahagiaan itu. Nah, kita bisa menemukan kebahagiaan dari membaca Al-Quran.
Kita bisa menemukan kebahagiaan dari sholat duha. Kita bisa menemukan kebahagiaan dari qiyamul lail. Kita bisa menemukan kebahagiaan dari bersedekah. Kita bisa menemukan kebahagiaan di mana-mana. Orang yang dalam hidupnya mencari kebahagiaan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan itu di mana-mana. Tentu dengan bekal kita mencari keridhaan Allah, banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, kajian pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Nuhun wal qalami wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.